seks di bawah umur? Ya, ini topik yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penting untuk dibahas supaya kita semua bisa lebih mengerti dan gak cuma dapat info dari sumber yang salah. Benar banget, banyak remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa tahu resiko kesehatannya, apalagi dampak psikologis dan sosialnya. Makanya hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu seorang bidan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bidan koordinator yaitu Bu Evelina dari Puskesmas Selatan yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Sebelum kita mulai jauh, boleh dijelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seks di bawah umur dari sudut pandang medis dan hukum? Dan kenapa hal ini bisa jadi perhatian serius terutama di kalangan remaja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik-adik pertanyaannya. Tema yang diangkat hari ini sangat bagus sekali dan memang sangat berpengaruh kepada remaja karena seks di bawah umur itu sangat berbahaya sekali ya buat remaja. Nah, apa itu seks di bawah umur? Itu aktivitas seks yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Jadi itu sangat berdampak sekali kepada fisik dan psikologisnya. Karena kalau dilakukan di bawah usia 18 tahun itu akan menyebabkan kesehatan reproduksinya terganggu karena belum siap untuk melakukan seks. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja dampak kesehatan yang bisa terjadi kalau remaja melakukan hubungan seksual terlalu dini? Dampak yang akan terjadi kalau remaja melakukan seks secara dini pasti sebelum nikah ya, seks bebas berarti ya, itu akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan untuk remaja putri. Terus akan terjadi penyakit menular seksual pada kedua-duanya, itu bisa laki-laki bisa perempuan. Apa itu penyakit menular seksual? Itu seperti HIV, AIDS, gonore dan bisa hepatitis. Penyakit menular gonore itu sifilis mungkin ya kalau yang secara umum tahu. Dan risiko jangka panjangnya itu bisa berdampak ke alat reproduksi masing-masing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan dampak psikologis? Apakah remaja yang terlibat hubungan seksual di usia muda cenderung mengalami tekanan mental? Ya, pasti karena mereka melakukan hubungan seks. Awalnya remaja itu kenapa melakukan hubungan seks di bawah usia ini, di bawah 18 tahun atau seks bebas, itu biasanya karena ingin coba-coba, biasanya karena penasaran gitu. Jadi karena penasaran mereka ingin mencoba. Dianggap dengan mencoba 1 kali 2 kali tidak akan berdampak apa-apa. Tadi bisa hamil di luar nikah. Nah, kalau untuk mental pasti dong kalau dia akan kena mental. Kenapa? Kalau dia hamil di luar nikah, lingkungan pasti akan masih menyudutkan mereka. Satu itu. Kalau hamil di luar nikah, keluarga juga malu, dianya sendiri pasti malu, sekolah pasti malu. Nah itu tekanan mental dan stresnya pasti orang-orang pasti pada membicarakan dong, ya gitu. Dan kedua, kecemasan. Sebelum dia stresnya berlebihan, pasti dia cemas dulu, khawatir setelah melakukan hubungan seks pasti khawatir hamil dong, itu. Nah itu pasti kecemasan, lama-lama cemas-cemas akhirnya depresi gitu. Dan hubungan interpersonal sama teman-teman juga akan malu pastinya karena sudah merasa apalagi sudah ketahuan hamil di luar nikah, terus kena penyakit. Nah pasti dong dia malu, itu akan merendahkan mentalnya dia gitu. Hubungannya mungkin dia akan jaga jarak sama temannya atau dia agak malu. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak yang bilang asal suka sama suka nggak apa-apa. Gimana pandangan profesional soal itu? Kalau suka sama suka, kita yang
Indonesia yang mayoritasnya Muslim itu ada di Al-Quran itu kan ada di surat Al-Isra ya, ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, kita insya Allah kan mayoritasnya Muslim. Kita udah dididik dengan itu. Nah, dampaknya ya dosa besar dong ya. Itu satu. Tidak ada yang namanya suka sama suka terus dibilang tidak apa itu enggak. Ya, awalnya memang suka sama suka, nanti akan berdampak jelek juga bagi mereka berdua gitu. Jadi nggak ada yang namanya hubungan seks itu hanya boleh dilakukan kalau setelah menikah dan sudah usianya itu sudah di atas 18 tahun gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau bicara soal hukum, apakah ada konsekuensi hukum bagi yang terlibat seksual di bawah umur? Harusnya ada tindak pidana ya kalau dia ketahuan melakukan hubungan seks di luar nikah dan apalagi berdampak hamil gitu kan. Dan banyak kejadian itu setelah melakukan hubungan seks itu yang banyak korban itu perempuan. Makanya nih remaja putri harus hati-hati, walaupun pasangannya bilang suka, hanya saat itu kalian yang akan merasakannya nanti. Setelah selesai nanti dia akan rugi sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua atau guru dalam mencegah atau mengedukasi anak-anak mereka soal ini? Untuk mengedukasinya memang harus diberikan pendidikan seksual secara dini, secara komprehensif, terus membuka komunikasi dengan anaknya dan terbuka. Kalau ada apa-apa sama orang tua sama anak harus saling terbuka gitu. Dan memberikan contoh yang baik orang tuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa yang menyebabkan remaja makin banyak terpapar konten atau perilaku seksual di usia muda? Biasanya itu satu itu akses mudah ke media sosial dan konten dewasa harusnya, dan kedua kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif. Yang ketiga itu pengaruh teman sebaya lingkungan. Ya harusnya peran kalau bisa sih pemerintah itu menutup konten-konten dewasa untuk para remaja, harusnya sih, bukan remaja aja ya, anak di bawah usia 16 tahun, 18 tahun itu banyak yang ini karena aksesnya mudah, hanya di sini aja bisa. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara membedakan rasa penasaran alami sama dorongan karena pengaruh lingkungan atau media? Nah, kita harus mengenal diri kita sendiri. Lagi-lagi yang ibu tegasin lagi tadi itu agama. Kita tuh harus tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, ya itu. Terus mempertimbangkan konsekuensinya itu. Nah, harus mencari informasi yang akurat sama seperti kayak sekarang ini. Benar nggak sih akibat melakukan hubungan seks bebas itu akan berdampak apa? Oke, pertanyaan selanjutnya, kadang remaja merasa nggak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Kalau ada yang bingung atau terlanjur melakukan, kita harus gimana? Kalau sudah terlanjur melakukan, lebih baik itu bicara terus terang ke orang tua atau bisa menghubungi petugas kesehatan di puskesmas langsung ke ruangan bidan. Nah, curhatlah semaksimal mungkin di Bu Bidan. Bu Bidan itu dia ada sumpah profesi, dia tidak akan menyebarluaskan cerita kita atau aib kita, itu tidak akan, dan dia akan memberikan solusi yang terbaik. Jangan curhat ke orang yang salah karena nanti bisa bukannya malah mencari jalan keluar, tapi malah memperburuk masalah gitu. Terus cepat-cepat taubat, sholat, insya Allah ada jalan keluarnya.
usahakan datang ke puskesmas, berkonsultasi langsung sama bidan. Karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks dan apa tindakan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, apa pesan penting yang ingin Ibu sampaikan untuk para remaja agar bisa lebih bijaksana dan bertanggung jawab lagi dengan diri sendiri? Pesannya pada anak-anak remaja sekarang itu tadi, dekatkanlah diri sama Allah. Satu itu, sholat jangan lupa, dan harus memilih mana yang baik, mana yang benar. Karena remaja terutama sudah SMK itu kan biasanya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mempertimbangkan lagi perbuatan itu. Walaupun awalnya suka sama suka, itu nanti yang lebih berdampak itu kita perempuan itu. Jadi itu yang harus dipikirkan dampak ke depannya, bukan hanya enak sesaat atau senang sesaat, suka sama suka sesaat. Jadi harus lihat nanti ke depannya gimana. Wah, makasih banget Bu Evelina atas semua penjelasan yang jujur tapi tetap hangat dan enggak menghakimi. Benar banget, kita jadi paham kalau seks itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal tanggung jawab, kesehatan mental, dan risiko yang menyertainya. Semoga teman-teman yang mendengarkan episode ini bisa terbuka pikirannya dan enggak mudah tergoda buat melakukan hal yang bisa merugikan masa depan sendiri. Dan buat kalian yang merasa butuh tempat cerita, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Nggak ada salahnya kok untuk minta tolong. Terima kasih udah ngedengerin episode kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang sadar pentingnya edukasi seksual yang sehat. Saya Aufa Dan saya Bunga, pamit undur diri. Jaga diri, jaga hati, dan sampai jumpa di episode